Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. Firman Tuhan pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selagi ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Orang beriman harus melakukan kebaikan, bekerja, melayani, menyebarkan kasih, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak ada kata cukup atau berhenti, melainkan senantiasa bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi sebanyak mungkin orang dan bagi dunia ini. Inilah pesan teolog besar dan Bapak Reformasi Gereja Dr. Martin Luther dalam pernyataannya. Bahkan jika saya tahu besok dunia akan hancur, saya masih akan menanam pohon apel hari ini. Apel sebagai tanaman keras harus menunggu waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan buah. Tetapi Luther berkata, dia masih akan tetap menanam pohon apel sekalipun ada rumor yang berkembang tentang akhir zaman. Injil Lukas, salah satu dari Injil sinopsis, ditulis oleh seorang penulis yang memiliki intelektualitas yang tinggi dan juga falsafah dan teologi yang holistik
akan kehidupan dan akan dunia ini, memberikan pencerahan kepada Kristen abad pertama yang sedang berharap akan kedatangan kerajaan Allah. Kekristenan mula-mula banyak diwarnai oleh ekspektasi akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di awan-awan dan dalam kemuliaan, di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini akan segera berakhir dan orang percaya segera akan menikmati upah orang-orang benar, yaitu surga. Surga sebagai tempat yang sempurna, di mana tidak ada lagi perang, permusuhan, kebencian, penderitaan, air mata, dan tangisan. Sebaliknya, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, kemuliaan, dan pujian kepada Tuhan yang berlangsung terus-menerus dalam kekekalan merupakan realitas yang menjadi upah bagi orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu pasal yang kedua ayat 7. Realitas dunia, khususnya yang dialami oleh Kristen mula-mula yang penuh dengan kesusahan. Mereka dikejar-kejar, dianiaya, dipenjarakan, bahkan tidak jarang yang dibunuh. Dan pemberitaan tentang taman Firdaus, surga, sebagai upah bagi orang-orang yang percaya, di mana tidak ada lagi penderitaan, menjadikan banyak orang Kristen memiliki ekspektasi yang utopis yang memengaruhi orientasi hidup mereka dan bagaimana mereka hidup di dunia ini. Surgoi sabulot tadoi dangadumbe siaeo disi, nama muji toktong nadisi pinaluan itu hatai, nama kirim rohakku dison pai masahat tusi nang awon, tai tiau ale Tuhan tusi asarap dohot ho audisi, surgoi dangadongbe siayo disi, surgoi dangadongbe siayo disi. Nyanyian ini dan beberapa himnus haluan nagok menggambarkan keinginan kuat untuk segera meninggalkan dunia yang fana ini dan segera menikmati Firdaus, taman Firdaus, surga yang penuh dengan kebahagiaan. Orang Kristen abad yang pertama banyak yang percaya bahwa memang Kristus segera akan datang di awan-awan dan dalam kemuliaan dan kekuasaan. Bahkan tidak jarang yang percaya bahwa peristiwa yang dinanti-nantikan itu akan datang sewaktu mereka masih hidup. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Artinya, sewaktu mereka masih hidup, hal itu akan terjadi. Tapi kenyataan, parusia tidak datang di abad yang pertama. Kehidupan terus berlanjut, misi terus berjalan, kekristenan dan pemberitaan tentang kerajaan Allah tetap berlangsung hingga sekarang di abad yang ke-21. Injil dan kerajaan Allah harus disebarluaskan hingga ke ujung bumi. The delay of parousia. Satu ungkapan yang dipopulerkan oleh teolog Perjanjian Baru Hans Konselman secara mendalam membahas teologi Injil Lukas. Pengunduran masa eskatologi. Dalam pandangan Konselman, pemahaman tentang eskatologi
dalam waktu yang dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dalam waktu dekat tidak akan terjadi. Ada semacam perpanjangan waktu. Dan dalam pandangan konselman, sesuai dengan Injil Lukas, bahwa memang parusia itu akan datang. Kristus akan datang kedua kalinya, tetapi masih jauh di depan. Bukan dalam masa yang telah dibayangkan seperti dalam ayat tadi, yaitu sewaktu mereka masih hidup. The delay of eschatology. Hal itu juga yang jelas kelihatan dalam nats hari ini. Pada bagian awal perikop ini dikatakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat 21. Hati-hatilah terhadap pengajar-pengajar sesat. Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Akan banyak pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa Kristus akan datang pada waktu tertentu dan dengan cara yang tertentu. Dia ada di sini, dia ada di sana. Jangan percaya, karena mereka mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui. Hal itulah yang dilakukan oleh beberapa orang nabi palsu, pengajar-pengajar sesat seperti David Kores. David Kores adalah pimpinan satu sekte bernama Branch Davidians di Waco, Texas, Amerika Serikat. Dia menubuatkan akan kedatangan Tuhan dalam waktu dekat yang telah ditentukan dan dengan cara yang telah diprediksi. Anggota sekte yang berkumpul di pusat Bukit Karmel percaya kepada David Kores dan mengikuti arahannya yang menyesatkan. Akhirnya pemerintah Amerika Serikat melalui FBI melakukan serangan menggunakan senjata mematikan kepada kelompok ini pada bulan April tahun 1993. Yang mengakibatkan tewasnya David Kores dan para pengikutnya. Saudara yang terkasih, kita masih berada di dunia yang fana. Dunia ini memang fana dan waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan tempat yang fana ini. Namun sekalipun kita tahu pasti bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, Tuhan menginginkan dan memanggil kita untuk menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Sehingga hidup kita benar-benar berguna bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang dan ciptaan Tuhan. Sebagaimana renungan hari Minggu lalu, hendaknya kita termotivasi dan berkomitmen untuk meninggalkan warisan terindah, paling mulia dan paling berharga di dunia ini, yang akan dikenang dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Secara teologis, itulah yang terbaik. Karena kita terpanggil supaya menjadi berkat, garam dan terang di dunia ini. Kehidupan orang-orang percaya diharapkan dapat memberi warna dan rasa tersendiri yang akan dinikmati oleh banyak orang. Bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini melakukan berbagai-bagai kejahatan, merusak kehidupan dan ciptaan Tuhan, dan menghinakan nama Tuhan yang kudus itu melalui perkataan dan perbuatannya. Sebaliknya, hidup dan perkataan umat Kristen harus benar-benar menyejukkan dan menyegarkan. Karena itu selagi hari masih siang, selagi ada kesempatan,
Marilah berlomba-lomba melakukan kebaikan, menunjukkan kasih dan pelayanan kepada sesama. Jangan ada yang sengaja menyakiti dan merusak kehidupan orang lain. Selagi ada kesempatan, marilah berbuat baik kepada sesama. Mulai dari hal-hal kecil seperti tegur sapa yang ramah, hingga kemauan memberikan pertolongan, menguras tenaga, pikiran, bahkan mungkin uang kita. Selagi ada kesempatan, marilah berusaha menolong orang yang menderita, yang sakit karena virus corona atau penyakit lainnya, yang jatuh miskin dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selagi ada kesempatan, mari beri dukungan, hiburan, dan kekuatan kepada orang-orang yang patah semangat dan bersedih, yang tidak bergairah dalam hidup ini. Selagi ada kesempatan, mari memberikan bantuan kepada orang-orang yang terpaksa hidup di jalanan karena kemiskinan dan kesulitan hidup. Selagi ada kesempatan, mari selamatkan bumi ini dari kehancuran akibat pemanasan global. Selagi ada kesempatan, setiap orang dapat melakukan hal-hal yang berguna, yang indah, mulia, dan terhormat. Jika demikian, tidak masalah. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Apakah dia datang seperti pencuri di malam hari, atau seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain? Apakah orang sedang berada di tempat tidur, atau sedang berada di sawah ladang, sedang memasak atau sedang makan minum, sedang berada di mal atau cari nafkah di pabrik, sedang berada di pesawat atau jalan kaki? Semua sama saja. Yang penting kita sudah sedang dan akan melakukan hal yang benar, yang baik, indah, mulia, dan terhormat. Itulah yang terpenting. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, benar, dan berguna dalam kehidupan ini. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kapanpun dia datang, hati kita sudah siap menyambut dia. Maka pada waktunya dia akan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Karena itu, berbahagialah kita semua yang taat dan setia melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sebagaimana Kristus Yesus lakukan dan sebagaimana Kristus Yesus harapkan kita melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap dengan iman menanti kedatangan Tuhan dan mengisi hari-hari hidup kami di dunia ini dengan hal-hal yang terbaik, yang berguna, yang menjadi pelayanan kami bagi Tuhan dan bagi sesama kami dan bagi ciptaan Tuhan. Tuhan berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya dikuatkan untuk bersaksi sebagai pengikut Kristus yang taat dan setia dalam kehidupan sehari-hari, tetap melakukan pelayanan yang terbaik. Sehingga kapanpun Tuhan Engkau datang, kami sudah siap, hati kami sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.